Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah, ayah bunda tercinta, dan teman-teman guru PAI, guru kreatif Indonesia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Kita udah sampai di pelajaran 4 dan materi kita kali ini adalah tata cara bersuci. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, sama-sama kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita bermanfaat. Anak-anak semua, setelah kita belajar tentang tata cara bersuci ya, nanti kalian bisa mencontohkan tata cara mandi dan istinja. Ya, istinja dari buang air kecil dan buang air besar dengan benar. Kemudian bisa menunjukkan tata cara mandi dan istinja dengan benar juga. Nah, jadi setelah kita belajar tentang tata cara bersuci, tujuannya seperti ini. Sekarang kita langsung belajar tentang tata cara mandi. Nah, ini gambar temanmu. Ini temanmu sedang berada di kamar mandi ya. Sedang mandi dia. Wah, kelihatannya segar banget. Ya. Nah, tata cara mandi yang pertama, sebelum mandi kita masuk ke kamar mandi, itu yang pertama adalah membaca doa. Ya, semuanya udah bisa kan? Doa masuk ke kamar mandi atau masuk ke WC. Doanya, ayo. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, doanya semuanya udah bisa. Karena sudah dari TK ya, dari TK atau bahkan dari PAUD, kalian sudah belajar doa masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Kemudian setelah sampai di kamar mandi, kita lepas pakaian kita basahi badan dengan air, disiram dulu. Disiram dengan air sampai merata ya. Setelah itu kita pakai sabun, digosok pakai sabun. Kalau pas yang keramas ya, yang anak laki-laki biasanya setiap mandi keramas ya pakai sampo keramasnya. Tapi jangan lupa juga biasanya kalau kita mandi gosok gigi ya, gosok gigi. Kemudian setelah pakai sabun semua, disampo semua, kemudian disiram lagi, dibilas dengan air bersih ya, supaya sabunnya hilang ya, samponya hilang, busa-busanya hilang semua, disiram dengan air bersih. Setelah selesai, keringkan pakai handuk. Dan yang perlu kalian semua ketahui, perlu dicatat bahwa walaupun kita mandi seorang diri, ya mandi di tempat yang tertutup, tidak boleh telanjang ya. Masih harus pakai basahan. Ya, basahannya terserah, bisa pakai sarung, bisa pakai celana dalam, atau bisa pakai kalau putri rok yang bawah ya. Jadi semuanya tetap pakai basahan, tidak boleh telanjang. Kemudian ketika di kamar mandi, ketika di WC, tidak sambil bicara, apalagi sambil bernyanyi. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah tata cara istinja. Nah, kamu perlu tahu dulu apa itu istinja. Istinja secara bahasa adalah terlepas ya, terlepas atau selamat. Selamat dari apa? Orang yang beristinja itu adalah selamat dari siksa Allah. Karena apa? Karena orang yang beristinja membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan air, itu termasuk membuat syah ibadahnya ya. Makanya ini artinya adalah terlepas atau selamat. Dan istinja juga terlepas dari
najis ya, terlepas dari najis, dari kotoran. Kemudian menurut istilah, istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar ataupun air kecil ya, karena kotoran yang keluar dari kubul maupun dubur itu sudah otomatis adalah najis ya. Di sini kamu sudah tahu istinja menurut bahasa dan istinja menurut istilah. Kemudian caranya ya, di sini ada 3. Yang pertama adalah beristinja, membasuh dan membersihkan tempat keluarnya kotoran sampai bersih dengan air ya. Jadi karena ini kebetulan memang ada airnya sangat cukup, jadi membersihkannya hanya air. Kamu perlu tahu bahwa istilah istinja itu biasa kamu lakukan ya. Biasa kamu lakukan namanya adalah cebok ya. Bahasanya begitu, cebok. Kalau bahasa Jawa itu cewok gitu ya, cawi lah itu. Jadi cebok atau cewok atau cawi itu termasuk membersihkan, membasuh dan membersihkan tempat keluarnya kotoran sampai bersih dengan air, gitu, dengan air. Kemudian yang kedua, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu, ya, dengan batu kemudian dibersihkan dengan air. Ya, karena ini kebetulan airnya sedikit ya, kemudian pakai batunya ada salapnya, harus batu yang kesat, batu yang bersih, batu yang kering gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan tempat buang air besar atau kecil dengan batu atau tisu khusus atau benda kesat lainnya sampai bersih. Nah, kalau yang ketiga ini adalah kita membersihkannya tanpa air. Ya, anak-anak mungkin suatu ketika pergi ke hotel atau berada di tempat yang tempat WC umum tapi tidak menyediakan air. Ya. Kalau di Indonesia secara umum pakai air ya, tapi mungkin di tempat lain atau di WC hotel-hotel yang besar itu ada yang menyediakan kamar mandi ya, WC-nya ada tetapi hanya pakai tisu dan tisunya adalah tisu khusus untuk membersihkan kotoran. Itu pun boleh ya, diperbolehkan. Tapi secara umum ya yang paling lazim di tempat kita di Indonesia apalagi membersihkan kotoran, membasuh tempat keluarnya kotoran dengan air. Kemudian benda apa saja yang bisa dipakai untuk istinja ya. Bendanya yang bisa dipakai untuk istinja itu banyak ya. Banyak. Oke. Ini yang pertama adalah batu kering ya. Jadi syaratnya itu jelas kering ya, kemudian bersih ya, kering, bersih dan kering, bersih dan yang kesat ya, kering, bersih dan kesat. Tuh, kemudian tidak licin ya. Ini kalau batu kita perhatikan batunya seperti ini. Nah, ini batu-batunya yang kering juga harus kering ya. Oke. Kemudian yang bisa dipakai lagi adalah pecahan genteng. Ya, pecahan genteng itu anak-anak tahu kan, genteng rumah itu ya. Genteng rumah yang tidak terpakai atau sudah pecah-pecah itu kecil-kecil bisa dipakai. Kemudian juga pecahan bata. Ini bisa dipakai untuk bersuci. Sampingnya ini gambarnya adalah gambar tisu ya, tisu yang biasa dipakai untuk bersuci kan. Di kamar mandi ada tisu yang ditarik gitu kan anak ya, bukan tisu untuk makan loh ya, beda ya. Kemudian bisa juga beristinja dengan daun kering ya, dengan daun-daunan daun ini. Kalau di sini contohnya daun kering ya, tadi kita bisa melakukan istinja dengan daun. Tetapi hati-hati apabila kita istinja dengan daun, karena ada daun yang ketika dipetik itu mengeluarkan getah. Nah, kalau yang mengeluarkan getah hati-hati sekali karena bisa jadi getah itu kena kulit. Ya, getahnya kena kulit, jadi kulit kita iritasi. Jadi hati-hati. Kemudian yang berikutnya ini adalah gambar potongan kayu. Dan benda-benda ini semua bisa dipakai untuk bersuci.
Oke, kita lanjutkan. Kemudian insya Allah aku bisa beri tanda checklist di kolom iya atau tidak. Yang pertama, aku mandi sendiri, harus bisa. Ya. Kemudian aku bersuci setelah buang air kecil dan air besar. Oke. Kemudian mandi itu sehat, ya jelas ya. Apalagi kalau pagi hari ya. Pagi hari kita habis bangun tidur ya. Bangun tidur, kemudian aktivitas kita awali dulu, misalnya berolahraga, kemudian ya sekedar jalan-jalan boleh ya untuk menghangatkan badan, dan setelah itu mandi badannya segar sekali. Oke, dan sebagai latihan untuk kalian semua, Pak Guru punya 3 soal. Yang pertama, bagaimana bunyi doa masuk kamar mandi atau WC? Ya, silahkan anak-anak semua bisa tulis di kolom komentar video ini. Doa mandi, doa mau masuk kamar mandi atau WC. Oh, emang beda kamar mandi sama WC? Beda ya anak-anak ya. Kalau kamar mandi itu tempat untuk mandi, ya tidak ada klosetnya untuk buang air. Tetapi kalau WC itu tempat yang ada klosetnya, baik kloset duduk maupun kloset jongkok. Tetapi kebanyakan untuk rumah tangga yang ekonomis ya, seperti mungkin tempat kalian semua, itu biasanya ada bak untuk mandinya, ada bak mandi dan sekaligus ada klosetnya. Makanya ketika masuk ke kamar mandi atau WC, kita disuruh membaca doa. Doanya udah tahu kan? Silahkan ditulis di kolom komentar. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Oke, anak-anak pasti tahu. Ya, tulis juga di kolom komentar jawaban soal nomor 2. Kemudian benda apa ya saja yang bisa dipakai untuk istinja. Cukup tulis 3 saja. Tulis di kolom komentar video ini. Begitu anak-anak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian semua menjadi generasi yang soleh-solehah. Begitu saja video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.